Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Natasha Ayu Fernanda selaku host di acara Info Sejarah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang proses penyebaran berita proklamasi dan dukungan rakyat atas kemerdekaan. Sebelum itu, kita sudah kedatangan 5 bintang tamu dari sekolah ternama, yakni SMA Negeri 22 Surabaya. Silakan kalian memperkenalkan diri sendiri. Saya Walida. Saya Citra Naula Putri Salma, absen 5. Rumah saya di Pondok Maritim, guys. Lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Faradipa Firdausi dari SMA Negeri 22 Surabaya, kelas 11 IPS 4, absen 9, tempat tinggal saya di Ngempol, Merpati 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vini Fikri Putri Azari dari kelas 11 IPS 4. Tempat tinggal saya di Lakar Santri. Perkenalkan, nama saya Widuri Novia. Saya dari SMA Negeri 22 Surabaya, kelas 11 IPS 4, absen 31. Saya tinggal di Jalan Sapen. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah materi, kita mempunyai sebuah yel-yel. Sami Sanov, 1 minggu. 1 inovasi. Bersama Pak Aris. Sejarah. Sejarah makin eksis. Sapi, ayo. Sekarang kita sudah masuk ke dalam materi penjelasan proses penyebaran berita kemerdekaan dan dorongan kemerdekaan Indonesia. Saya yang pertama Tadi sebelum teks proklamasi dibacakan, Mohatta sudah memerintahkan PM dia untuk menyebarkan teks proklamasi ke daerah lain. Lalu teks proklamasi tersebut sampailah ke tangan Waidan B. Panelowan. Ia adalah kepala dari kantor radio Domei. Nah, lalu ia memerintahkan FUS untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ini, alias teks proklamasi ini, sebanyak 3 kali. Lalu, pada kali kedua, Jepang datang untuk memberhentikan penyebaran teks proklamasi tersebut. Teks proklamasi tersebut menyebar setiap setengah jam dan berhenti pada jam 4 sore. Pada tanggal 20 Agustus 1945, akhirnya kantor radio Domei disegel oleh Jepang. Para pemuda tidak kehilangan akal untuk menyebarkan berita proklamasi tersebut. Ia membuat pemancar dengan bantuan teknisi. Teknisinya antara lain adalah Sukarman, Sutamto, Susila Harja, dan Suhandar. Pemancar radio ini didirikan di rumah Waidan B. Panelowan, tepatnya di Jalan Menteng nomor 31, dengan kode DJK 1. Selain menyebarkan lewat radio, teks proklamasi ini juga disebarkan lewat media cetak. Surat kabar pertama proklamasi adalah Jajah di Bandung dan Soraya Asia di Surabaya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan hingga ke luar negeri. Penyiaran berita proklamasi ke luar negeri ini dilakukan oleh organisasi
yang bernama Sendora. Sendora ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh bekas pegawai di kantor Domai. Sendora menangkap siaran dari pemancar radio Bandung, Hoso Kanrikyoko, melalui pemancar Gunung Malabar. Sekian dari pemahaman saya seperti itu, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Setelah mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh tidak segera menyerahkan dukungannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX mengirim telegram ucapan selamat atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bentuk dukungan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia diwujudkan dengan pembentukan pemerintahan dan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan pada akhir Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia di berbagai daerah sudah berhasil didirikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Rakyat Indonesia juga menginginkan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan dalam bentuk rapat raksasa. Pada 19 September 1945, rakyat Jakarta menyelenggarakan rapat raksasa di lapangan Ikada atau Monas dengan tujuan untuk memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia serta bukti dukungan penuh Republik Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, dalam rapat ini, rakyat menuntut kebulatan tekad untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Rakyat juga bertekad menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang, melainkan hasil usahanya sendiri. Soekarno memberikan pesan singkat kepada rakyat yang berisi 1. Meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. 2. Menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin. 3. Memerintahkan rakyat bubar dan meninggalkan lapangan dengan tenang. Sekian, terima kasih. Nah, itu adalah salah satu bagian besar penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber. Dan pada berikutnya, kita sudah masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Saya punya satu pertanyaan. Para pemuda membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa orang teknisi radio, yaitu Sukarman, Sukamto, Sisilarja, dan Sunandar. Di manakah pemancar radio itu didirikan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Jadi pemancar radio tersebut dibuat di kediaman Waidan B. Panalawan, tepatnya di Jalan Menteng nomor 31. Ini giliran saya yang melemparkan pertanyaan ke pertanyaan saya adalah pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi telah berada di tangan siapa? Saya akan menjawab. Ya, Farah. Pada tanggal 11 Agustus 1945, teks proklamasi telah sampai ke tangan Waidan B. Panalawan yang menjadi kepala bagian radio di kantor Domai. Sekian dari pertanyaan dan jawaban tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan mengenai mengapa para pemuda Indonesia memaksa untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa yang bisa menjawab? Saya mau menjawab. Silahkan. Karena kekalahan Jepang merupakan momen paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebab saat itu Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Sehingga hal itu terjadi karena Jepang sudah menyerahkan semua kekuasaannya kepada sekutu, namun sekutu belum datang ke Indonesia. Saya juga punya satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara pemuda
menyebarkan berita kemerdekaan? Siapa yang mau menjawab? Saya mau menjawab. Ya, silakan. Jadi, cara pemuda menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan adalah dengan cara menyampaikan kepada Y dan B untuk menyiarkan di kantor berita Domai. Akan tetapi, pada hari kedua siaran, tentara Jepang menyegel kantor berita Domai. Akan tetapi, para pemuda tidak kehabisan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa teknisi. Sudah di sini saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Yang bisa menjawab, silakan menjawab. Si kemerdekaan sudah memerintahkan BM Dia untuk menyiapkan dan menyebarkan salinan naskah proklamasi ke seluruh daerah. Kapan proklamasi kemerdekaan terjadi? Saya ingin menjawab. Saya bisa menjawab. Proklamasi kemerdekaan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Yeay. Yeay. Ya, saya punya satu soal lagi. Ini soal terakhir ya. Jadi, apa pesan singkat yang diberikan oleh Soekarno? Siapa yang mau menjawab? Nah, pesan singkat dari Soekarno itu berisi yaitu 1. Meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Republik Indonesia. 2. Menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan secara disiplin. 3. Memerintahkan rakyat dan meninggalkan lapangan. Sudah. Terima kasih. Terima kasih untuk semua penonton yang ada di studio maupun yang ada di rumah telah menyaksikan program kita. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di Info Sejarah. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, And subscribe. Yeay. Bye.